Yo semua, balik lagi bareng gue Fian Raffe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 13-nya ya dari kelanjutan alur Battle Through the Heaven ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, ketika Xiaoyan sedang menempa tubuh petirnya, ada satu sosok atau seseorang yang mengaku mengenali tubuh petir itu. Saat ini pun Xiaoyan dibawa olehnya dan dimasukkan ke dalam kolam yang penuh dengan petir. Sosok itu lalu berkata kepada Xiaoyan, "Jika kesadaranmu hilang saat berada di dalam kolam itu berarti kamu tidak memenuhi syarat untuk mengembangkan tubuh dewa petir kuno itu," ucap dari sosok itu kepada Xiaoyan. Xiaoyan yang mendengar itu, dia pun berusaha untuk selalu membuka matanya. Tetapi rasa sakit di sekujur tubuhnya telah membuat Xiaoyan kehilangan akal sehatnya. Melihat penampilan Xiaoyan saat ini, sosok itu pun lalu menghela nafas. Namun saat sosok itu hendak mengangkat Xiaoyan dari kolam petir itu, Xiaoyan pun tiba-tiba menghentikannya. Aku masih bisa senior," ucap dari Xiaoyan. "Apakah kamu serius?" tanya dari sosok itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan bisa berbicara seperti itu dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Tetapi mata Xiaoyan pun sudah kabur. Hampir tidak ada cahaya di matanya. Jika orang biasa mungkin itu tidak akan sanggup untuk berbicara. Xiaoyan saat ini sedang di dalam kondisi yang aneh. Kadang dia sadar, kadang dia pingsan. Sehingga sosok ini juga kaget. Karena dia belum pernah melihat seseorang dengan kemampuan yang kuat seperti itu. Kolam petir itu sudah menghancurkan 80% tubuhnya. Namun untungnya terdapat bayan di dalam tubuh Xiaoyan yang bisa melindungi organ internalnya. Ini membuat Xiaoyan tidak kehilangan kesadarannya secara penuh. Tetapi Xiaoyan tidak tahu bahwa setiap kali dia tersadar, kekuatan petir di dalam kolam itu akan dengan cepat memperbaiki tubuh fisiknya. Tetapi ketika dia akan pingsan, lukanya tidak otomatis pulih. Jika Xiaoyan ingin sembuh total, ia harus tetap menjaga kesadarannya. Namun, bagaimana Xiaoyan bisa tetap tersadar di dalam rasa sakit yang begitu parah seperti itu? Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan itu. Namun, seiring berjalannya waktu, luka fisik Xiaoyan juga telah berkurang. Entah bagaimana caranya. Tubuh Xiaoyan yang awalnya hancur di dalam kolam petir itu telah pulih sebagian besar ototnya. Dan otot-ototnya sekarang bersinar dengan petir. Dan kilatan ini seperti mengandung kekuatan ledak yang tidak terbayangkan. Setelah Xiaoyan sadar sepenuhnya dan luka di tubuhnya pun pulih, Xiaoyan menarik nafas panjang. Saat dia mengembuskan nafas, dia benar-benar merasa lega. Xiaoyan lalu membuka matanya dan melihat sosok di sampingnya. Lengannya terlipat, tubuh bagian atasnya juga telanjang, memperlihatkan garis otot yang sempurna. "Senior, aku bisa bertahan," gumam dari Xiaoyan. "Panggil aku Leili, dan aku adalah dewa petir," ucap dari sosok itu yang ternyata bernama Leili. "Apa? Memangnya ada dua dewa petir?" tanya dari Xiaoyan. "Tidak juga seperti itu," jawab dari Leili. "Senior, tolong jangan berbicara omong kosong atau bercanda denganku," jawab dari Xiaoyan. "Aku bingung menjelaskannya. Sudahlah, anggap saja aku gurumu. Dan setelah aku melihatmu di dalam kolam petir itu, sepertinya bakatmu lebih baik daripada bocah yang mewarisi kekuatan petir ini kepadamu," ucap dari Leili. "Baiklah, maafkan aku karena aku bersikap kasar kepadamu," ucap dari Xiaoyan. "Lalu bagaimana dia bisa mati?" tanya dari Leili. "Ceritanya panjang," jawab dari Xiaoyan. Dan lalu setelah beberapa saat, Xiaoyan pun memberitahukan Leili tentang semua yang dia alami di kuil Leiling.
Setelah mendengar cerita Xiaoyan itu, wajah Laili pun perlahan menegang karena dia sangatlah marah. Jin Wuye, aku akan mengingat namanya. Perang besar mungkin akan segera terjadi dan aku akan membantumu untuk bisa membunuhnya, ucap dari Laili. Tuan, yakinlah aku berjanji kepadamu bahwa aku akan membalaskan dendamnya, jawab dari saya. Ya, itu terserah kepadamu. Tetapi menurutku kekuatanmu mungkin akan jauh lebih kuat dari Jin Wuye, jawab dari Laili. Lalu Xiaoyan pun tersenyum canggung ketika dia mendengar kata-kata itu. Aku telah berlatih selangkah demi selangkah. Apalagi sekarang aku bertemu denganmu. Aku benar-benar menjadi sangat bersemangat, ucap dari Xiaoyan. Hah, kamu benar-benar mirip dengan bocah itu ketika dia masih muda, jawab dari Laili. Oh ya, Dewa Petir kabarnya telah bereinkarnasi setelah kematiannya. Apakah ada cara untuk bisa menemukan reinkarnasinya? Tanya dari Xiaoyan. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, karena dia ada di sini, jawab dari Laili. Kemudian dia menoleh dan mereka pun melihat ada sosok yang sedang berkeliaran di kolam petir. Dan sosok itu adalah seseorang anak berusia 7 tahun atau 8 tahun. Tetapi ketika Xiaoyan mendekatinya, Xiaoyan pun bisa melihatnya dan penampilan anak itu sangatlah jelas. Dia mirip dengan Dewa Petir sebelumnya. Walaupun hanya melihatnya dengan seksama, Xiaoyan sudah bisa merasa yakin bahwa anak ini dilihat adalah reinkarnasi Dewa Petir. Dan pada saat ini anak ini bergegas menuju Laili. Orang tua, coba kita lihat apakah aku bisa membunuhmu atau tidak, ucap dari anak itu. Dia lalu memegang petir di tangannya dan melemparkannya kepada Laili. Buar. Laili bahkan tidak melihatnya. Tepat ketika saat anak itu mendekat, petir itu tiba-tiba meledak dan mental kepada anak itu dengan sangat keras, sehingga membuat anak itu pingsan. Xiaoyan yang melihat itu, dia pun lalu berkata, apakah dia akan baik-baik saja? Tanya dari Xiaoyan. Tidak apa-apa, karena dia sudah bisa mengaktifkan tubuh petir dewa kunonya, ucap dari Laili. Kemudian setelah beberapa saat, anak itu pun kembali tersadar dan segera berdiri. Orang tua, tunggu saja sampai aku dewasa dan aku akan menggunakan petir milikku untuk membunuhmu, ucap dari anak itu. Anak bau, kamu ini ingin membunuhku? Berlatihlah dulu dengan keras, jawab dari Laili. Mengapa Anda mengajarinya dengan cara yang keras seperti itu? Tanya dari Xiaoyan. Aku hanya khawatir saja, jawab dari Laili. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk. Dewa petir dari kehidupan sebelumnya menjadi jahat dan mati karena metode seperti ini. Mungkin ada yang salah dengan metode kultivasi seperti ini, ucap dari Xiaoyan. Aku tidak bermaksud seperti itu. Meskipun dia hanyalah reinkarnasi, energi iblis di tubuhnya masih belum hilang. Dan saat ini dia telah membentuk kepribadian ganda. Tetapi aku telah menanam benih roh petir di tubuhnya. Jika anak ini mengingat tubuh petirnya, di dalam level tertentu energi iblis itu akan terkukus dan habis. Jangan melihatnya sebagai anak kecil, karena dia sekarang sudah berusia 800 tahun. Karena energi iblis di tubuhnya, pikiran dan tubuhnya telah disegel pada tahap ini. Sekarang aku hanya bisa menggunakan metode keras semacam ini untuk mempercepat kultivasinya, ucap dari Laili. Maaf tuan, aku tidak tahu akan hal itu, jawab dari Xiaoyan. Ya tidak apa-apa, itu wajar-wajar saja. Kamu bisa keluar dari kolam petir itu sekarang. Jika kamu ingin berlatih untuk meningkatkan tubuh petir dewa kunomu, aku bisa membantumu, ucap dari Laili. Tetapi aku tidak bisa bertahan dari petir ungu milikmu sebelumnya, jawab dari Xiaoyan. Itu memang benar. Untuk meningkatkan tubuh petir, kamu perlu menerima setidaknya 10 petir ungu. Apakah kamu sudah siap? Tanya dari Laili. 10 petir ungu. Baiklah tuan, aku akan melakukan yang terbaik dan berusaha untuk menahannya, jawab dari Xiaoyan.
Oh ya, apakah kamu di sini karena untuk mencari api? Tanya dari Laili. Api? Dia terkejut ketika dia mendengar kata api. Mungkin karena dia teringat totem api yang berada atau dia lihat di dasar danau. Apakah kamu tidak tahu? Kamu masih belum tahu keajaiban ini milik siapa? Tanya dari Laili. Yang aku tahu keajaiban ini ditinggalkan oleh seseorang yang sangat kuat, bukan? Jawab dari Xiaoyan. Ada sebuah nama. Aku tidak tahu apakah kamu mengetahuinya atau tidak. Tetapi aku rasa kamu tidak akan mengetahuinya. Karena di seluruh dunia tidak banyak orang yang mengetahui nama ini. Lupakan saja. Itu tidak terlalu penting, ucap dari Laili. Apakah nama itu adalah Gu Zhongzheng? Tanya dari Xiaoyan. Sepertinya kamu tahu nama itu, jawab dari Laili. Tuan, aku benar-benar tidak mengetahuinya. Aku hanya menebaknya secara acak saja, jawab dari Xiaoyan. Ini memang tempat yang ditinggalkan olehnya. Tempat ini dulunya kosong, kemudian tempat ini disegel olehnya, jawab dari Laili. Tuan, apakah di sini ada orang lain selain kamu? Tanya dari Xiaoyan lagi. Ya, tentu saja ada, yaitu kamu, ucap dari Laili. Tidak, maksudku bukan begitu. Apakah ada orang lain yang pernah kesini selain aku? Tanya dari Xiaoyan. Mendengar itu, Laili pun lalu menjawab. Ya, ada. Apakah itu seorang wanita? Tanya dari Xiaoyan lagi. Laili pun lalu mengangguk tanpa menyangkalnya. Aku benar ya, jawab dari Xiaoyan. Sepertinya kamu tahu banyak, tetapi rahasia ini tidak boleh sampai bocor. Bagaimana kamu tahu tentang semua ini? Tanya dari Laili. Aku hanya kebetulan saja sedikit mengetahui karena itu mungkin suatu takdir, jawab dari Xiaoyan. Takdir? Ya, itu benar, jawab dari Xiaoyan lagi. Apa? Ini tidak boleh terjadi. Semuanya harus berakhir di sini. Aku selalu membersihkan semua yang telah memasuki keajaiban ini. Hal itu juga berlaku untukmu, ucap dari Laili. Lalu seluruh ladang ranjau petir ini pun penuh dengan petir. Dan petir-petir itu tidak terhitung jumlahnya mulai menyapu dengan liar kepada tubuh kokoh Laili. Gelombang kuat memancar darinya dan Xiaoyan pun penuh dengan perasaan tertekan yang tidak nyaman kali ini. Kata-kata Xiaoyan yang seperti itu sangatlah menyinggung Laili. Mungkinkah memori tentang Gu Zhongzheng dan juga Konglan ini adalah sesuatu rahasia yang sangat besar? Jadi ketika rahasia itu diungkap oleh Xiaoyan, itu membuat Laili bereaksi seperti itu. Aku harap cerita ini hanya akan disebutkan terakhir kalinya oleh mulutmu itu. Dan keajaiban ini tidak akan muncul lagi, ucap dari Laili. Tuan, bisakah Anda biarkan aku menjelaskannya terlebih dahulu, ucap dari Xiaoyan. Kamu tidak perlu menjelaskannya. Karena aku tidak peduli dari mana kamu bisa tahu rahasia itu, ucap dari Laili. Tetapi pada saat ini ada suara teriakan yang terdengar. Tunggu sebentar, ucap dari suara itu. Konglan, kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu masih terluka? Ucap dari Laili. Konglan? Setelah Xiaoyan mendengar nama itu, dia seperti tersambar petir. Dan kemudian dia mengarahkan matanya untuk melihat Konglan. Wajah wanita itu memang sangat mirip dengan penampilan Konglan dalam ingatannya, tetapi gaunnya berbeda. Xiaoyan sangat yakin bahwa itu Konglan yang sama. Siapa namamu? Tanya dari Konglan. Xiaoyan lalu melihat ke arah Konglan dan sedikit terkejut. Aku adalah Xiao Feng, jawab dari Xiaoyan. Tetapi aku sepertinya pernah melihatmu. Apakah kamu adalah teman lamaku? Ucap dari Konglan. Bisa dibilang seperti itu, tetapi bisa juga tidak, jawab dari Xiaoyan lagi. Apakah kamu kenal dengan Gu Zhongzheng? Tanya dari Konglan. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk. Dia pun lalu berkata, jika aku bilang bahwa aku mengenalnya, apakah kamu akan percaya? Tanya dari Xiaoyan. Bagaimana mungkin? Jangan berbicara omong kosong. Ini benar-benar tidak masuk akal, ucap dari Konglan. Ya sudah, aku bilang kalau aku tidak mengenalnya secara langsung, jawab dari Xiaoyan lagi.
Baiklah, eh aku percaya kepadamu karena aku bisa merasakan kekuatannya ada pada tubuhmu, ucap dari Konglan lagi. Benarkah? Mendengar itu, Laili pun lalu berkata, ya, aku juga bisa merasakannya bahwa sikapmu sangat mirip dengannya, jawab dari Konglan lagi. Apakah kamu adalah anak haramnya? Tanya dari Laili. Tuan, jangan bercanda seperti itu, jawab dari Xiaoyan. Apa aku salah menebak? Tanya dari Laili. Kemudian Laili menoleh ke arah Konglan. Konglan, kesehatanmu sedang kurang baik. Jangan berdiri terlalu lama. Kembalilah beristirahat dulu, ucap dari Laili. Konglan masih memandang ke arah Xiaoyan. Apakah kamu kesini karena ingin membawaku? Tanya dari Konglan. Jika aku berjanji kepadamu, aku pasti akan melakukannya. Istirahatlah dulu, ucap dari Xiaoyan. Mendengar kata-kata Xiaoyan itu, dia pun lalu mengangguk dan berjalan dengan pelan. Sementara itu, Laili lalu membawanya hingga sampai ke sebuah rumah bambu. Setelah Laili mengantarkan Konglan ke dalam rumah bambu itu, dia pun keluar dari rumah bambu tersebut. Sepertinya kamu bukan orang sembarangan, ucap dari Laili sambil menatap ke arah Xiaoyan. Tidak juga, jawab dari Xiaoyan. Apakah kamu reinkarnasi dari Supreme? Tanya dari Laili lagi. Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa Laili akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Namun Xiaoyan hanya menatap Laili dan tidak menjawabnya. Laili lalu menatap Xiaoyan lagi, seolah-olah dia sudah tahu jawabannya. Dan lalu dia pun tersenyum. Sepertinya kamu masih belum berhasil, ucap dari Laili. Berhasil? Maksudmu? Tanya dari Xiaoyan dengan sedikit bingung. Dan Laili pun tersenyum sekali lagi saat melihat ekspresi Xiaoyan yang terlihat bingung. Bukankah seharusnya kamu menyelamatkan dunia? Ucap dari Laili. Xiaoyan pun lalu merundukkan kepalanya. Lalu dia menggelengkan kepalanya. Ya, aku memang adalah reinkarnasi Supreme, tetapi aku bukan Tuhan. Dan untuk menyelamatkan dunia bukanlah hal yang mudah. Apa yang aku pikirkan di dalam hatiku sekarang? Aku hanya ingin melindungi orang-orang yang aku sayangi. Aku tahu ini sangatlah egois, tetapi meskipun begitu, aku masih belum bisa melindungi mereka, jawab dari Xiaoyan. Lalu mengapa kamu tidak memiliki kesadaran seperti itu di kehidupan sebelumnya? Apakah kamu menyerah? Tanya dari Laili lagi. Menyerah? Xiaoyan malah balik bertanya. Konglan yang kamu lihat hanyalah sebuah ingatan yang disegel olehku, termasuk juga keajaiban ini. Aku menyegalnya. Entah sudah berapa banyak reinkarnasi yang telah dihentikan olehnya, ucap dari Laili. Ternyata Konglan yang dilihat oleh Xiaoyan sekarang hanyalah memori yang tersegel. Tetapi jika saja Konglan mengganti pakaiannya, penampilan Konglan hampir mirip dengan Yunyun. Mungkinkah Yunyun adalah reinkarnasi Konglan? Jika Konglan benar-benar telah bereinkarnasi, maka kemungkinannya sangatlah tinggi. Namun jelas Lei Ling tidak mengetahui keberadaan Yunyun. Dan sekarang tampaknya pertemuan Xiaoyan dengan Yunyun bukanlah suatu kebetulan belaka. Dan ini menjadi semakin membingungkan. Dan dia juga ragu apakah itu kebetulan atau sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dan apakah pertemuannya dengan Yunyun adalah sebuah takdir? Tuan, aku rasa Konglan juga telah bereinkarnasi, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Lei Ling pun lalu berkata, benarkah? Tetapi aku berharap setelah dia bereinkarnasi, dia akan melupakan ingatan dari kehidupan sebelumnya. Jika begitu, dia pasti akan hidup lebih nyaman, ucap dari Laili. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Sepertinya ini akan semakin seru ya. Ternyata dulu kita beranggapan di season 5 atau season sebelum-sebelumnya, season 4 itu Sunar yang GG, atau Ratu Medusa yang wah luar biasa sekali kuatnya. Yunyun apa? Wah ternyata Yunyun itu reinkarnasinya Konglan, cok. Pacarnya apa? Si Gujong Seng ya. Wah lebih seru lagi nih kayaknya. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya.
Assalamualaikum, dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan dadah.